Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Baiklah, langsung saja kita masuk. Kita lanjutkan hadis kita. Hadis ke-16. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga, dan untukmu surga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Kita baca lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Kita baca lagi. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Kita baca artinya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga, dan atasmu dan untukmu surga. Jangan marah, kamu akan masuk surga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikanlah aku wasiat." Ausini, berikanlah aku wasiat. Qala, maka beliau menjawab, beliau itu di sini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Faraddada miraron. Orang itu lantas meminta berulang-ulang. Kemudian beliau bersabda, Faraddada miraron. Orang itu lantas meminta berulang-ulang. Qala. Kemudian beliau bersabda, La taghdab. Janganlah engkau marah. Saya ulangi lagi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, bahwasannya seorang laki-laki qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikanlah aku wasiat." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Faraddada miraran. Orang itu lantas meminta berulang-ulang. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pada saat itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasannya ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia minta diberi wasiat. Berikanlah aku wasiat. Kemudian Nabi menjawab, La taghdab, janganlah engkau marah. Lantas orang itu meminta berulang-ulang. Kemudian Nabi bersabda lagi, La taghdab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Kita akan membahas kandungan yang terdapat di dalam hadis ke-16. Yang pertama, kandungan hadisnya, semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum demi memperoleh apa yang bermanfaat bagi mereka. Itu terbukti dari anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Seorang lelaki, itu berarti sahabat, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikanlah aku wasiat." Itu menunjukkan bahwa sahabat itu bersemangat dalam memperoleh apa yang bermanfaat bagi diri mereka. Kemudian yang kedua, dianjurkan memberi nasihat dan wasiat kepada orang yang memintanya. Karena di sini dijelaskan bahwasannya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau meminta wasiat kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikannya dan Nabi berkata, La taghdab, janganlah engkau marah. Yang ketiga, marah yang terpuji adalah marah karena Allah untuk membela kebenaran serta tidak menuruti hawa nafsu dan sifatnya tidak merusak.
Jadi marah yang diperbolehkan itu ialah marah karena Allah, yaitu marah untuk membela kebenaran serta tidak menuruti hawa nafsu. Saya ulangin, marah yang terpuji atau malah marah yang diperbolehkan itu ialah marah karena Allah, yaitu marah untuk membela kebenaran serta tidak menuruti hawa nafsu kita, dan sifatnya itu tidak merusak. Marah yang diperbolehkan adalah marah yang tidak menuruti hawa nafsu dan sifatnya tidak merusak, dan dia itu marah karena Allah untuk membela kebenaran. Kemudian yang keempat, larangan dari marah berdasarkan sabda Rasul, janganlah engkau marah, karena amarah ini bisa menimbulkan berbagai kerusakan yang besar apabila seseorang berbuat sesuatu dengan menuruti hawa nafsu demi membela diri. Jadi kita itu dilarang marah berdasarkan sabda Rasul, la taghdab, janganlah engkau marah, karena amarah yang kita keluarkan itu bisa menimbulkan berbagai kerusakan yang besar apabila kita berbuat sesuatu dengan menuruti hawa nafsu kita demi membela diri kita. Jadi kita harus sebisa mungkin menahan amarah kita, jangan menuruti, jangan mengikuti hawa nafsu kita hanya demi membela diri, karena itu bisa menimbulkan berbagai kerusakan yang besar. Ingat sabda Nabi, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian yang kelima, kandungan hadis yang kelima, Islam melarang kita berakhlak buruk, yang larangan tersebut mengisyaratkan perintah agar kita berakhlak baik. Jadi Islam itu melarang kita untuk berakhlak buruk, untuk melakukan sesuatu yang buruk, yang dimana larangan tersebut itu mengisyaratkan perintah agar kita berakhlak baik. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk meninggalkan akhlak buruk dan memerintahkan untuk berakhlak baik. Salah satu contoh tidak berakhlak buruk ialah dengan meninggalkan amarah, dengan tidak marah. Kemudian kandungan yang keenam, marah itu merupakan sifat mendasar atau tabiat yang dimiliki semua manusia. Jadi marah itu memang merupakan sifat atau tabiat yang dimiliki semua manusia. Akan tetapi kita diperintahkan untuk menahan amarah kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan la taghdab, janganlah marah. Karena apabila kita marah, apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan menimbulkan berbagai kerusakan yang besar.
Marah yang diperbolehkan itu ialah marah yang diperbolehkan atau marah yang terpuji itu ialah marah yang untuk membela kebenaran dan tidak menuruti hawa nafsu dan bersifat tidak merusak, itu yang diperbolehkan. Kemudian Islam menganjurkan supaya menahan marah dan sikap ini merupakan dari sifat seorang mukmin. Jadi Islam menganjurkan kita supaya menahan marah. Marah memang merupakan sifat mendasar atau tabiat yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi Islam menganjurkan kita supaya menahan marah, dan sikap ini termasuk dari sifat seorang mukmin. Jadi sikap menahan marah itu merupakan termasuk dari sifat seorang mukmin. Kemudian yang ke-8, apabila seseorang marah, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Selain ia melakukan hal-hal yang bisa dijadikan obat peredam amarah seperti zikir, berwudu, diam dan beristirahat. Jadi, apabila seseorang merasa marah atau apabila kita marah, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selain ia melakukan hal-hal yang bisa dijadikan obat peredam amarah seperti berzikir, berwudu, diam dan beristirahat. Jadi marah itu bisa kita redam juga dengan berzikir, berwudu, diam atau beristirahat. Saya ulangin, apabila di antara kita merasa marah, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Selain itu, obat peredam amarah itu diantaranya adalah berzikir, berwudu, diam, dan beristirahat. Kemudian yang ke-9, melawan hawa nafsu lebih berat apabila dibandingkan dengan melawan musuh. Ini menunjukkan bahwasannya menahan marah itu lebih berat daripada melawan musuh. Akan tetapi kembali lagi saya ingatkan bahwasannya Islam menganjurkan kita untuk menahan marah. Sebagaimana sabda Nabi, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian yang ke-10, sabar, pemaaf, gemar berbuat kebaikan, semua ini adalah sifat orang yang beriman. Maka dari itu kita dianjurkan untuk menahan amarah, kita dianjurkan untuk menahan marah agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar, pemaaf,
serta gemar berbuat kebajikan. Dan hal itu merupakan semua sifat-sifat tadi itu merupakan sifat dari seseorang yang beriman. Yang ke-11, seorang muslim wajib berusaha keras dalam mencari jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keselamatan yang sesuai dengan as-sunnah. Jadi kita seorang muslim diwajibkan untuk berusaha dengan keras mencari jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keselamatan yang sesuai dengan as-sunnah, bukan melalui jalan kemarahan. Jadi kalau misalkan ada masalah, ada sesuatu, jangan dilampiaskan dengan marah, akan tetapi cari jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keselamatan yang sesuai dengan as-sunnah. Kemudian mengulangi nasihat memiliki manfaat yang banyak. Sebagaimana sesuai hadis yang ke-16 tadi, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ausini, berikanlah aku wasiat." Kemudian Nabi bersabda, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraron, orang itu lantas meminta berulang-ulang. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "La taghdab, janganlah engkau marah." Ini membuktikan bahwasannya mengulangi nasihat memiliki manfaat yang banyak. Terbukti dalam hadis ke-16 ini. Nabi mengulang kata la taghdab. Yang ke-13, kaidah yang ke-13, kandungan hadis yang ke-13, disunnahkan menjauhkan hal-hal yang mungkin membawa kepada atau memicu kemarahan. Jadi kita disunnahkan untuk menjauhi hal-hal yang mungkin membawa kita kepada kemarahan, atau kita disunnahkan menjauhkan hal-hal yang memicu kita kepada kemarahan. Baiklah. Jadi pada hadis ke-16 ini intinya kita dianjurkan untuk menahan amarah, karena apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, maka itu akan menimbulkan kerusakan yang besar. Marah itu memang merupakan sifat mendasar atau tabiat yang dimiliki oleh setiap manusia. Akan tetapi kembali lagi Islam menganjurkan kita supaya menahan amarah. Dan apabila ada sesuatu atau ada hal yang memicu kita, membawa kita kepada kemarahan, sebisa mungkin kita mencari jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keselamatan yang sesuai dengan as-sunnah, tidak dilampiaskan dengan amarah. Islam juga menganjurkan kita untuk selalu bersifat sabar, pemaaf, dan berbuat kebaikan. Dan sifat-sifat ini merupakan sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan apabila kita marah, maka hendaklah kita bersegera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Obat peredam amarah itu diantaranya ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu, diam, atau beristirahat.
Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa segera langsung menjapri Ustazah. Jangan lupa untuk disetor hadisnya. Dan bagi yang belum menyetorkan hadis-hadis yang sebelumnya, harap segera disetor. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.